Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jumat-Jumat ayat ini dibacakan hatib. Dek nasa katok baju mae ko dek na baca bukate iya ya. Tidak sah khutbah Jumat bila hatib tidak membaca ayat ini. Ini ayat penting. Di kantor bupati, apabila ada pengumuman Pak Bupati yang harus dibaca tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat kita bacakan, berarti ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Coba kita dengar. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Mati ini bukan kita yang ngatur. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bupati mati. Kau yang bilang, kau yang bilang. Bukan saya bilang buat itu, bukan ini semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi, dikejar. Jangan lari. Tambah lari dia. Nah, bilang polisi, jangan lari. Makin lari. Polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga kuliah polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Kalau Satpol PP besar perutnya wajar-wajar sih. Kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan. Jangan lari. Masih lari, tembak kedua kalinya ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, kenapa? Bagaimana caranya kakinya ku tembak dan kepalanya nak kena? Nah, bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuh polisi, Bu. Ini polisi Indonesia baik-baik. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis dibunuh, suami dibunuh, harta diambil, ibu rekam, foto, kita tahu pelakunya, lalu kita datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, ini pelakunya, dia ambil saya punya harta, dia bunuh suamiku sama anakku, tolong kejar dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Kenapa? Untung ada polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, gak bisa maju mobilku, gak bisa mundur. Saya baca Yasin, sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat Ustaz, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Karena udah, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imam, tidak ada apa. Siapa dicari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP yang minta juga uangnya. Oh langgar, kau dah lihat di rambu-rambu. Kau lihat Haji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia.
Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Siapa mereka? Mereka yang terima uang ketika pilkada. Ibu-ibu sekarang politik praktis juga. Gampang yobu, ini ada majelis taklinku 30 orang, saya bisa atur, tapi belikan kami seragam, misalnya ini pakatkan. Nakatang habis cale. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyawa. Ada begitu di sini dulu. Mana? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Nalarang menyogok tapi dia bilang wane piro. Kodala. Termasuk pegawai negeri sipil yang diterima gara-gara nyogok. Ini pegawai, kalau anggota DPR 5 tahun sih Pak, 5 tahun, untung kalau dia 10 tahun. Kalau pegawai negeri, dia masuk nyogok 300 juta, dia bayar sawah untuk masuk, maka sepanjang kau terima itu uangmu, sepanjang itu kau makan uang haram. Termasuk gaji pensiunnya. Kalau suruh bilang gaspol. Maka bapak yang sudah terlanjur nyogok masuk pegawai negeri minta pensiun dini. Ya saya serius ini. Ya? Pun kalau tidak, alhamdulillah kerja dengan baik. Ya? Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan jaksa, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan ceramah ini, maka setan menggoda kita. Jam aku datang, jam kau datang, panas, mak usah-usah kali pakmu. Jam aku datang, jam aku macam mana bakmu. Jam aku datang, setengah mati, panas. Maka yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah Bapak Ibu datang, berarti mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah kumpul di sini setan menyerah? Oh tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP, orang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih tahu sibuk-sibuk. Simpan saya dulu HP-mu cilaka. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Sebenarnya ini bapak-bapak. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu. Bu, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti ibu tidak perhatikan ceramah. Yang ibu perhatikan handphone. Simpan dulu, ya. Simpan dulu. Simpan. Bu tahu gitu dah begini. Mau sekali dilihat jalannya. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang rekam. Simpan dulu. Bisa? Simpan dulu. Ibu, biar ibu rekam, enggak bagus hasilnya. Lebih baik itu, ini ada saya rekam, nanti nonton di YouTube saya, enggak sampai 1 minggu sudah keluar. Ya? Supaya ibu konsentrasi dengar ceramah, kapan lagi sih bisa ketemu di sini? Ya toh? Untung-untung ini Pak Bupati undang saya. Beliau memang rajin sekali undang saya ceramah. Beliau waktu periode dulu, saya ingat juga beberapa kali diundang. Sampai anak beliau menikah pun saya. Setelah beliau jadi bupati lagi, datang lagi ke Luwu. Ya, jadi simpan dulu HP-nya Bu. Simpan dulu ya. Bisa?
Nah, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari kita, Ibu? 10. Cacat gitu. Gak ada kaki kita tuh. 20. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak benar jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa mencatat air hujan? Kenapa, Ibu? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Banyak sekali dan jatuhnya sama-sama. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng jatuhnya dan cepat, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang turun di laut, kucatat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Tak setetes pun tidak kucatat ya Muhammad. Subhanallah. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Ya Muhammad, kata malaikat ini, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangannya rumah jabatan Bupati Luwu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu saat itu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan bagi mereka. Maka kalau kumpul di begini jangan lewatkan. Mari selawat. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini. Pimpin untuk selawat bareng-bareng, karena di situ Allah turunkan lebih banyak pahala daripada air hujan. Maka saya mau dengar dulu kita selawat. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa, Ibu? Bisa. Bapak-bapak diam dulu ya, merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu ini ya. Ayo Bu, ikut sama saya, kita selawat. Kasih keras mentong ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau nak telepon ke suaminya, orang jangan kasih mendayu-dayu suara tak. Nah, bilang Pak Kadis, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Kadis hendak nafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Candeda. Coba kalau ditelepon ini ibu janda yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Berhenti nih, itu nggak ada telepon aku besok. Namanya kancam dulu ini. Waalaikumsalam. Mengidek kok. Ibu bapak diam. Ibu-ibu diam. Bapak-bapak lagi dengar. Ayo. Ini bijak dulu. Jangan kasih malu berambos. Ayo bapak-bapak. Kencang Pak. Ayo. Ibu-ibu diam Ibu. Dengarin di bapak-bapak. Sholatullah. Lobe. Ini mimo poligami. Ayo rame-rame semua. Ibu bapak adek-adek. Yuk. Sholatullah salamullah Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan Forkopindah teristimewa yang saya muliakan, Ibu Kajari
Luwu yang hadir juga di tempat ini, yang mudah-mudahan semoga Allah rahmati. Amin. Ini ulang tahun ke-14. Karena waktu yang terbatas saya cuma mau kasih resep. Dari dulu kita dengar, orang Islam sudah tahu. Nah, kalau kau mau sukses dunia akhirat, dua nih resepnya. Dua na bawang, ada namanya keculitan. Apa itu? Hablum minallah. Kita hafal semua tuh. Mau kau selamat lino akhirat, hablum minallah mu perbaiki, hablum minannas mu sempurnakan. Enak kalian kajari di dunia, kajari di akhirat. Bupati di dunia, bupati juga di akhirat. Jangan sampai kita bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai kita anggota dewan terhormat di dunia, kita bahan bakar api neraka di akhirat. Maka kalau mau, dua saja resepnya. Gampang kata Allah, dua saja. Lebih susah resepnya jadi bupati. Bikin tim sukses, habis uang, belum tentu menang. Iya toh? Nah ini dua saja resepnya. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum minallah? Hubunganmu kepada Allah. Sebelum kau baik puasa, sebelum kau datang haji, sebelum kau datang bersedekah, berzakat, maka pertama yang harus kau sempurnakan, perbaiki sholatmu. Ini dulu. Saya kasih contoh. Pak Bupati, ada ajudannya toh? Ada? Coba ini. Coba bebek Pak Bupati panggil ajudan. Itu ajudan biar lagi santai-santai makan kuaci. Ajudan, siapa? Siapa bu? Ayo, biar lagi makan jalan kote. Nah bukan jalan kote, nah siapa bu perintah? Coba nanti ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu bu. Bilang mako dinja lehermu. Coba, begitu takutnya kita sama manusia. Padahal opo ada hilang jabatannya, ada pensiunnya, ada wafat, takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan bisa naik pangkat jabatan dan belum. Iya. Padahal dia nggak suka kopu Pak Bupati, tapi istrinya beliau nggak suka kau nggak jalan urusan. Makanya ibu-ibu PKK ini menentukan juga. Ya? Mau kasih naik kepala dinas suaminya lobby dari sama-sama PKK. Pada demi Allah, kalau bapak mau baik, perbaiki sholat. Kenapa saya kasih contoh tadi bupati? Karena kalau kau mau baik kantor, mau baik pangkatmu di kantor, dekat sama pimpinanmu. Kalian mau baik dunia, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Bukan ketua DPR. Siapa yang punya dunia? Bukan bupati. Siapa yang punya dunia? Allah. Dan hebatnya Allah gampang ditemui. Setiap manusia bisa ketemu Allah. Ketemu bupati, tuh tidur susah. Bupati perlu tidur. Kalau ibu, satunya kita urus suamita. Kalau bupati, mulai suaminya orang sampai istrinya orang diurus semua. Ayo, pegawai tak bertengkar suami istri, kita yang urus sebagai pimpinan. Ada lagi pegawainya selingkuh, bupati lagi yang datang disusahi. Dia yang selingkuh, kita yang repot. Nah itu bupati. Jadi kalau perlu tidur, ya wajar. Tapi demi Allah, Allah tidak pernah tidur. Mau ketemu Pak Bupati, nah bilang ajudan, susah ku jelaskan itu, bikin ke proposal. Sudah jadi proposal, datang maki sama ajudan, dek. Tunggu maki di, baru mau dikasih Pak Bupati, datang maki minggu depan. Datang ke minggu depan, sudah ada bilang ajudan, oh baru nak baca bapak. Datang maki minggu depan di. Datang ke minggu depan, bagaimana? Dia bilang, sudah tidak baca Pak Bupati, tapi nak kasih dulu dinas yang bersangkutan. Datang lagi minggu depan, datang lagi minggu depan, dia bilang, sudah dibaca kepala dinas, baru dibentuk tim untuk melihat ini masalah. Datang ke minggu depan, datang lagi minggu depan, apa dia bilang, sudah dibaca Pak Kepala Dinas sama tim, baru mau ketemu dengan Pak Bupati.
Sudah ketemu bupati, apa namanya Pak Bupati? Tunggu dulu, bicarakan dulu sama anggota DPR. Sudah dibicarakan semua. Dia bilang, karena ini makin lama, minggu depan datang. Datanglah kita minggu depan. Pak Bupati siap menerima Ki minggu depan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita datang, jam 3 sore baru ada waktu. Sama kalau nak periksa Ki polisi, nak suruh kita datang jam 10 malam kita periksa Ki. Apa ndak kencing-kencing orang? Sudah ketemulah kita sama Opu. Alhamdulillah sudah kita baca itu dek permohonanmu, baik sekali kalimatnya, alhamdulillah. Tapi minta maaf, tidak ada dana itu. Ayo, 2 bulan habis waktumu, hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Tapi Allah tidak disuruh menunggu. Kau gelisah malam hari, Allah sambut kau dalam salat tahajud. Bangun kau sini, kau tidak bisa kau tidur. Baru bangun kita subuh gelisah, Allah di sini kok sembahyang subuh kau melapor dulu. Duhur tengah hari, Allah bilang sini kok sembahyang dulu kau lagi. Sore masih gelisah, Allah sini kok sholat asar. Sampai di rumah masih gelisah, kau melapor masalahmu dalam maghrib. Mau tidur masih pun belum selesai, kau sholat gak bisa, kau lapor apa masalahnya. 24 jam Allah boleh ditemui, mulai dari yang kecil sampai paling dewasa. Boleh, di mana saja boleh ditemui. Allah boleh ditemui di sawah, Allah boleh ditemui di kantor, Allah boleh ditemui di pinggir jalan, Allah di mana saja. Cuma kita yang lebih senang datang sama bupati daripada sama Allah. Coba saya kasih contoh. Yang tadi, ajudan langsung lompat. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Woi pegawai sini kok, sembahyang kok dulu. Belum digoyang itu, dipanggil lagi kedua kalinya, hayya 'alal falah. Sini, ibu tahu nggak artinya itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan, waleko kejayaan. Loh, main bulat kau ya ragam melo. Sini kau saya kasih itu yang kau mau. Itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Kita bilang Tuhan rapat maku cilaka. Ayo, maka jangan heran 30 tahun kalian jadi pegawai yang mestinya sudah layak hidupmu makmur. Tidak bisa, kenapa? Kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau lebih senang datang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka masyarakatku, saudara-saudaraku orang dulu, kalian mau sukses pada cengi sampai jam, perbaiki saja sholatnya. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Dulu yang namanya keluarga, jangan karena akui kita, jangan karena kasih uang, ngakui kita saja senang mati. Ke rumahnya di kanan-kanan bilang datang gitu cari uang PT. Coba jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer, pulang sawah 7 kilo. Ada mau lewat, Nabi bilang bapakku udah mau kebalik, enggak, belum tentu Nabi kau juga. Berharap kita bonceng naik motor supaya lingkas itu perjalanan tak 7 kilo. Nabi bilang bapakku, udah mau kebalik, kecewa kau saja itu. Tapi kalau bapak sabar, perbaiki sholat, Allah akan angkat derajat. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ada nggak di sini tidak ada masalahnya? Ini muka-muka pun masalah semua. Coba lihat, apa masalah tak dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau sekda. Sudah sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Itu. Tidak ada masalahnya. Ustadz, apa kira tidak ada masalahnya Ustaz? Oh repot, ditipu orang. Maksudnya apa Ustaz? Ini Ustaz, dari bandara naik jalan mobil 1 jam di. Sudah itu baru kita naik speedboat, paling lama 2 jam. Sudah 2 jam naik speed, bukan juga speedboat, orang katinti. Nanti buka lagi nih orang. Dalam hatiku tuh. Udah tuh sudah mau 3 jam ini Pak Ji belum pagi sampai. Dan sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Dia bilang karena kalau saya bilang 9 jam pasti nggak mau datang. Gitu. Banyak masalah. Saya pergi ceramah di Palopo, naik mobil.
Ketinggalan saya di mobil di tengah hutan. Dikira jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kehujanan, basah kuyup. Tidak ada orang mau lewat ambil saya. Karena saya pakai baju putih-putih, terima di hutan. Saya mau begini mobil, aku bilang, kira betul kan nanti bocor nggak tabrak kak? Iya, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Semua ada masalah pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. ASN, Bapak Ibu yang mau jadi pegawai baik jabatan, kami cari muka sama bupati. Capek. Ibu cari muka, ada muka. Iya. Belem-belem. Santai mako. Karena tong kuliah itu penjilat kayak nggak punya nih harga diri. Apa itu? Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Sudahlah, you cari muka sama Allah, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Apa sih Allah kalau Allah kasih? Tidak ada yang mustahil. Masa bisa nanda suka kayak itu? Kalau Allah yang kasih goyang gerak, jadi fayakun. Jadi kalau Allah gerakkan hatinya langsung tiba-tiba baik, tidak ada yang mustahil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholahi, asar lagi. Urusan duhur, tidak ikhlas ibu. Saya sholat, betul sholat tapi main-main. Allah. Adalah sholat cucu porno. Ibu-ibu ketawa karena kita bayangkan diri kita toh. Sembahyang orang kayak anak kena angin. Allahu Akbar. Apa sembahyang pakai juga? Bu, ada ibu-ibu tanya ke bupati, dia bilang, Ustaz, boleh gitu orang sembahyang tidak pakai BH? Itu sudah tidak pakai di BH. Dia bilang, panas kita dari kerja, nggak ada kipas angin, nggak ada ton AC, panas Ustaz. Jadi boleh, tapi tidak beradab namanya. Sah itu berarti ibu tidak ikhlas ketemu Allah. Masa gara-gara BH merasa tersiksa? Kira-kira bagaimana kalau ibu PKK pergi menghadap sama bupati tidak pakai BH? Pergi makanya tempelin tasbihnya. Maka tuh sih pergi maju menghadap bupati nggak pakai BH. Ya, maka kalau masih susah hidupnya pada sholat, ayo koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi wudukmu tidak sah. Kenapa? Karena tebal sekali bedakmu. Semis memang. Ada tuh itu ibu-ibu pakai bedak kayak Tommy kuliah tembok, biru, abu-abu, krem. Nah biar kau apain mukamu itu nak kau di. Coba kau rubah mukamu langsung kau menjadi Agnes Monica. Sampai bingung suaminya bilang, astagfirullah kesurupan istri. Ya saya mau bu. Nah, ada orang sudah tabrak tembok. Sudah, ya. Boleh tapi jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, ibu tidak kena wudhu dasar kulitnya. Akhirnya ibu sholat tidak sah. Apalagi kalau lipstik mahal, nggak kasih begini mami wudhu. Nah, Allah, gimana kidul? Ya, perbaiki sholat. Adik-adik nih yang masih sekolah, masih kuliah, sudahlah, kau jangan putus asa masa depanmu. Masa depanmu Allah punya kuasa. Dekati Allah, caranya perbaiki sholatmu. Itu kalau ibu dengar gelarnya Pak Ustadz tadi kan, jarang-jarang juga seperti itu. Bukan kaleng-kaleng ini, bro.
banyak nih, doktor, Rasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku ibu. Kalau mau ambil 1, ku kasih gitu. Toh? Allah Maha Kuasa. Tidak ada mustahil. Dulu waktu saya sekolah di kampung, kalau lihat pesawat lewat melintas depan kampung, di atas kampung saya, ku kejar itu kapal lutu, itako. Sampai saya jatuh di got. Lalu saya bilang waktu itu, bisa dia ini nanti naik pesawat. Subhanallah, dengan izin Allah, capek saya naik pesawat sekarang. Hebatnya lagi, bukan saya pikir tiket. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Siapa yang beli? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Mana caranya? Batas sini bawa di Sampajangmu. Kecil itu jadi camat, kecil jadi kepala dinas. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat. Berarti ada masalah dengan sholatmu. Tidak ikhlas, pakaian seadanya, wuduknya masih salah-salah, wuduk sambil menerima telepon, sembahyang pegang HP, jantung. Bagaimana caranya? Kok periksa, enggak itu sehat itu jantungnya. Bagaimana tidak dibohongi kok? Karena kau jujur ki marah, tidak dibohongi. Ada fansku di kampung, cinta-cinta monyet. Di kampung dulu waktu ku cinta-cinta monyetku dulu. Setelah ngeliat ke viral-viral, selalu menelpon sekarang. Mau ku blokir, tidak enak. Nanti dan kakak sombong. Diterima, terancam mama ngecek. Terpaksa, gimana caranya ini? Ku tulis namanya di HP penjual batu bata. Tiba-tiba bunyi menelpon, mama ngecek teriak dia, Ustaz, penjual batu bata. Jangan bangkai sayang, tagihan itu ada yang bayar. Tidak langka, tapi kalau tagihan kawan aku ambil. Salah mama, aman. Suatu ketika pula ke ceramah, bikin teh, haus kata. Usul, kenapa nak asin ini? Pipi kris itu toples, tertulis gula. Bisa, garam. Aku tanya, sayang, kenapa ini gula di sini garam? Nah, lagi HP tak juga, dan kita tulis di sini. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, ini para istri di ASN. Kalau pergi suami tak kerja, tinggal pakai sholat duha, doakan. Nah, biar siapa yang goda suami tak, kalau Allah lindungi, tidak macam-macam itu. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Tidak mungkin nak tolong ke Allah kalau tidak sembahyang ki. Berdoa. Ada lagi kenapa sih? Saya tidak sangka nak kasih begitu. Sakit sekali hatiku Tuhan. Dulu waktu dan lama dijualkan di sawah. Sebenarnya kenapa nak kasih begini kak? Tapi ibu tidak berdoa. Berdoa tapi update status di Facebooknya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca status lu dan mau. Jadi bagaimana coba sholat, selesai sholat di atas sajadah nangis dari situ. Kau minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa ngawasi suamiku. Engkau maha memelihara, engkau maha mengawas. Awasi dan lindungi suami saya. Hindarkan dia dari wanita jahat. Dan buat dia pusing kepalanya kalau tidak, dan dia akan 1 jam. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Ayo, coba kita kan selalu curhat sama manusia. Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu. Ibu-ibu selalu curhat, merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini bisa nyata. Dia selalu curhat di Facebook. Akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Apa yang terjadi? Curhat, didekati sama laki-laki lain. Dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Lalu curhat istrinya sama saya, Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kau perempuan kurang ajar. Suamimu pergi carikan kau nafkah, berbulan-bulan gak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah.
Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu. Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kau datang suamimu, minta, saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Bukan kau tidur sama laki-laki lain. Saya bilang, bodoh kamu, laki-lakimu manusia terhormat. Kau pergi cari laki-laki bejat. Nah, itu tubuhmu jika menikmati. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang begini. Kenapa? Karena curhatnya di medsos. Cala-calana semua. Tadi saja ibu bupati nak cala-cala kayak gitu. Turun dari mobil ada yang bilang ini kecil di pada orang. Yang paling menjengkel kalau sudah bilang yang satu iyo itu tunjuk baju nama tulah di YouTube. Makanya kalau orang ceramah depan ibu-ibu hati-hati karena cari salata. Ayo ibu ya, ada masalah itu ngadu dalam sholat. Minta kita. Sudah itu sholat duha, doakan suami kita. Ya Allah, suamiku kasih mencari nafkah. Saya tidak mungkin mencari nafkah. Saya urus anak-anakku. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Minta kepada Allah. Maka ibu, ASN, istri-istri pegawai, PKK, pergi suami cari nafkah. Tinggal doakan suami kita. Kalau Allah yang kabulkan doa tak, tidak ada yang mustahil suami tak tiba-tiba menjadi orang hebat. Sulit itu kita doakan, baru kita WhatsApp, bang, jangkit galau, jangan menghalalkan segala cara di kantor. Rezeki kita tidak akan kemana, jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Begitu yang saya pahami dalam pengajian. Ya, saya baru berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi kita dalam kerjaan ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita itu. Kalau kita suami dapat WhatsApp seperti itu, langsung dikasih lihat sama teman-teman. Dia punya istriku ya. Betul tahu dia bukan bangsawan. Betul dia tidak sarjana. Tapi kau lihat istriku. Tenang perasaan. Ini kalau tinggi sekolah tapi tidak pernah ada di rumah. Bagaimana kita mau tenang? Ditelepon di mana kok? Lagi jogging. Telepon lagi siang di mana kok? Yoga, cerewet ini laki-laki. Bukan cerewet, kau pajoka. Hancur kok ibu. Ya, nah kita juga pak. Ini, yang suka tipu suami istri tak. Alasan rapat ternyata pikir merapat. Selalu dia bilang ada telepon ke Oppo, padahal bukan itu Oppo yang telepon ini. Oppo lagi nak jual. Bapak-bapak dengar ini suka hianati suaminya, istrinya. Masih sandang makimu. Masih ingat waktu tak menikah? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Noro Sidika Nasrul dengan mahar seperangkat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan dari jaminan? Allah. Lalu coba dia itu kasihan istri tak. Nah, tinggalkan sidrap, nah, tinggalkan pinrang, nah, tinggalkan mamuju. Karena suaminya terangkat di sini, dia datang ke sini, ngikut sama suaminya ngontrak-ngontrak, gaji suaminya ala kadarnya, tapi ikhlas untuk apa? Supaya mengabdi kepada suaminya. Dulu dipaksa nikah sama bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya di kampung, ditinggalkan ibunya melahirkannya, menderita 9 bulan untuk melahirkannya, datang ke sini menghargai suaminya.
taat sama suami, lalu bapak khianati istri. Wajar bapak bertahun-tahun cari uang gak bisa beli rumah. Kenapa? Karena bapak khianati istri yang baik di rumah. Maka demi Allah, tidak akan ada keberkahan hidup laki-laki yang mengkhianati istri. Tenang ibu, kuboleh laki hari ini. Kuboleh lagi, tenang ibu. Coba lihat itu istri. Berapa gaji tak 1 bulan? Berapa gajinya pegawai negeri 1 bulan? 3 juta, 4 juta. Tapi mana bisa hidup zaman sekarang 3-4 juta 1 bulan? Tapi itulah hebatnya istri tak di rumah. Dia bisa hidup 3 juta, 4 juta 1 bulan. Ada cicilan motor tak di situ, cicilan rumah, bajunya anak sekolah kita, pembayar, dan bisa dia atur. Itu jasanya istri kita. Kita kira gampang jadi istri, Pak. Kita kira gampang jadi istri. Coba lihat itu istri kalau hamil. Coba lihat itu istri kalau hamil, susahnya kasihan jalannya. Coba lihat itu istri kalau melahirkan. Ada istri melahirkan senyum. Ada. Mentang-mentang dia istri bupati melahirkan senyum, keluar kena. Coba menderita. Coba kalau menyusui, masih nggak waktu menyusui bu? Masih nggak waktu menyusui? Apalagi ketika usianya anak ke 7 bulan, waktu tumbuh giginya. Nah bayang kami semua itu giginya. Butuh akan nak. Coba itu. Siang anaknya, malam bapak. Menderitanya segini. Maka demi Allah tidak ada keberkahan hidup kalian kalau kau tidak hargai istrimu. Coba lihat, Rasulullah itu 11 istri beliau, tapi tidak pernah ada mengatakan nyesal saya menikah sama Muhammad. Padahal 11 istrinya. Kita 1 istri kita menderita lahir batin. Bagaimana istri kita tidak cepat tua? Kau marahi seenak-enakmu, kau kata-katai seenak-enakmu, dia kerja borongan, dia mencuci, dia ke pasar, dia memasak, dia menyetrika. Lalu kau tidak hargai. Demi Allah, gaji istri kita di rumah itu puluhan juta. Kau bisa gaji bagi pembantu 1 bulan juru masak di Makassar, juru masak 2,5 juta. Baru masak itu. Babysitter paling murah 2,5 juta 1 bulan. Yang ngurusi anak berapa nih? 5 juta nih gajinya. Cleaning service paling murah 1,5 juta. Istri lakoni tidak kau bayar. Semua dibayar dan istri kau tidak bayar. Maka cara berterima kasih supaya rezekimu baik di dunia, muliakan istrimu. Kalau dia capek-capek pulang ke kerja, ngomel, wajar, namanya perempuan. Kalau dia tidak ngomel, bawa ke rumah sakit jiwa. Ada masalah itu kabelnya kalau tidak pernah ngomel. Namanya wajar. Wajar. Kalau dia ngomelin istri kita, Pak, jangan layani. Resep menghadapi wanita penenakan, diam saja, tidak usah kau jelaskan. Kenapa? Biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Diam saja. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena biar dijelaskan, muncul lagi pertanyaan 1. Dijelaskan lagi, muncul lagi pertanyaan 2. Jelas lagi, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah jelas semua, nah ungkit lagi 5 tahun yang lalu. Nah itulah perempuan ini. Maka resep menghadapi, diam. Kita juga bujang dalam cerewet bilang, kecepat tongki mati kalau cerewet. Kayak gini perempuan sekarang susah ditebak cuaca, susah ditebak perasaannya. Dibawa ke martabak, kau cari istri dan cari. Apa martabak itu istri habis di rumah. Pernah didengar itu ada istri tukang ngomel. Jadi ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Loh, kenapa bisa? Saya ceritakanlah, ada orang suami istri ngomel-ngomel sekali istrinya. Nah, suaminya berpikir bagaimana supaya berhenti ngomel istriku. Nah, bawalah pergi beli berlian. Sudah dibelikan, senangin istrinya dibelikan perhiasan. Nah, pikir suaminya dibawa ini supaya tidak ngomel ini. Banyak ada sumur di kampungnya, sumur tua usianya 400 tahun ibu. Sumur tua sekali, dalamnya 17 meter. Nah, bawa istrinya, sayang, lihat ke beda ini sumur, ada isinya.
Ih, dangkal Ji. Betul Ki, dangkal sekali. Paling sampai di lutut jarinya ini bang. Betul Ki sayang? Iya. Lalu istrinya dekat-dekat sumur, dorong istrinya masuk. Sapi, mau buang. Kenapa kau dorong? Mana kau di situ? Nak dengar juga. Mendengar kau tuh. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur. Hitam, besar, tinggi. Kaget istrinya, suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam mau ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam mau ngomel aja kerjanya. Lebih saya lari. Dengar Ki bedemu. Itu. Jin aja yang datang kalau ngomel Ki. Apalagi suami kan sudah pensiun. Kang enak tuh itu kalau pulang Ki disambut sama istri tak. Bila kamu di sisiku. Enak perasaan ya. Ya. Pas suami tak marah-marah berantakan kamar, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaplah wahai manusia. Wah enak itu. Ibu-ibu dulu kan begitu lagu-lagunya. Lagu-lagu dakwah. Yang tuh mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, napang kumikasan suaminya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Nah, satu kalau mau selamat dunia ini, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, terutama sholat. Suami pergi kerja ibu, dukung dengan doa, ya. Yang kedua, hablum minan nas. Mana hablum minan nas? Hubungan sesama kantor, kepada pegawai, kepada pimpinan, diperbaiki ini. Manusia yang paling baik kata Nabi, bukan yang paling rajin sholat tahajud malam-malam, bukan yang paling rajin Senin Kamis, bukan yang tiap tahun pergi umroh. Siapa yang paling baik kata Nabi di antara kalian? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka jadi pegawai kalau kalian mau dicintai Allah, sukses, baiki sama orang. Ada penduduk datang mau urus KTP, jangan dipersulit. Jangan lagi pura-pura lari pulpennya Pak Camat. Kami bilang, betul Ibu? Banyak masalah memang di sini ya. Jadi, sebelum kita baik sama bupati, sebelum baik sama ibu bupati, pak wakil bupati, istri wakil bupati, anggota DPR, kepala dinas, sebelum kalian baik sama pimpinan, yang pertama dan utama kepada orang tua. Kepada orang tua. Ini kadang-kala saya heran lihat pegawai, hormat sama kepala dinasnya, tapi kurang ajar sama ibunya. Memangnya kepala dinas kasih sekolah Ki? Kalau kepala dinasnya panggil langsung, tapi kalau mamanya telepon, datang saya ke dulu, nah ini dia adikmu, dia kita tidak tahu saya sibuk. Bagaimana hancurnya perasaan orang tua kalau kita kasih begitu? Demi Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ibu-ibu, baik sama orang tua tak, terutama juga kepada mertua. Ini ibu-ibu sekarang sopan sama bapaknya tapi kurang ajar sama mertuanya. Demi Allah, ibu tidak dapat bau surga. Kenapa? Mertua itu menurut Quran orang tua juga. Tidak boleh dibedakan yang melahirkan dengan mertua. Ini datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Terima kasih, polisi. Nasi itu, nasi kursi. Baru kasihan duduk, nak bilang kapan Ki pulang mak. Pak, saya dengar ini sesama lelaki Pak. Kalau ada model istri begitu, dan dia tidak hormati orang tua tak setengah mati sekolahkan Ki, lebih evaluasi. Jangan Ki cerai janda. Jadi dia apa Ustaz, tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Mestinya istri yang baik, kalau datang itu mertua, tak sujud syukur Ki Bu. Alhamdulillah aku kirim orang tua. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gastudi. Garis tua Republik Indonesia. Kita istri.
Jangan sampai bapak tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Misal ada rezeki berlebih, kita kasih tahu istri kita, saya mau belikan dulu mama ini kudung dik, belikan juga baju kodong gamis bapak. Lama-lama tidak kita pilih besuk. Saya mau pulang kampung bawakan ini. Langsung istri kita, apa? Bapakmu, mama terus apa? Langsung dia bilang, kau di Pare tidak jadi. Berhenti kau jadi laki-laki kalau ke sini. Apa laki-laki takut sama istrinya? Ada di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Nah, bilang, aduh Ustaz, kalau majaloi, nak kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak di sana. Nah, itulah yang takut sama istrinya. Ya, berbuat baik sama ibu, orang tua. Nah, sekarang kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang kurang ajar sama orang tuanya? Salah satu sebabnya karena bapaknya suka kasih makan uang haram. Jadi kalau ibu bapak pegawai suka kasih makan uang haram anak, yang heran nanti besar tidak ngurus. Lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibunya sakit, siapa yang ngantar ke rumah sakit? Sopirnya. Kenapa? Karena dari kecil memang uang haram dikasih makan anaknya. Maka kalau Mai punya anak seperti yang tadi kita dengar ngaji, urus anak. Itulah kewajiban istri. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan kita? Suami jangki haram. Kawin lagi. Betul Kak, demi Allah kawin lagi. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Kan enak juga ketika kita sudah sakaratil maut, ada anak tak semua kumpul bacakan Yasin. Begitu kita meninggal, alhamdulillah anak kita selalu kumpul tiap malam Jumat untuk gajikan orang tua. Nah, itu hanya bisa kita dapat kalau kita didik. Ini orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau tidak sholat. Hebat anak Ustaz, maga sih hebat. Macelah ada mau bahasa Inggris, SD movie. Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Banyak, pergi makin di Inggris. Itu di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua, ibu. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bagaimana? Salah satu cara memiliki anak yang soleh dan soleha, jangan lupa selesai sholat, kembali lagi sholat. Selesai sholat doakan anak kita. Ringkas sekali, silahkan ibu catat. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu mau kita baca. Mau kita suap anak tak cucu tak. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Mandi kita sampo usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih bangun pagi-pagi bisikelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan kita supaya jadi anak yang soleh. Pergi sekolah kita perlu lagi bisikelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan karena sampai di sekolah ayo bolos belakangnya doakan tadi mamakan soleh. Ada kemanakanku mau maghrib masih main bola di lapangan. Sudah Mina, ayo, sudah. Pergi berjamaah sama om di maghrib. Sedikit lagi om, tunggu ini masih main bola, asan. Ustaz dasar masuk lapangan. Berbisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis bu. Heran semua orang lihat. Jago nak tahu Ustaz. Nabi isi jika manakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku tidak makan jipi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Masih bisa? Saya pun masih bisa, cuma karena saya harus ke mana lagi caraku sebentar masuk aku. Cara saya sebentar selesai sholat maghrib, saya harus buru-buru tinggalkan tempat ini. Tapi alhamdulillah. Saya senang sekali bisa datang di tempat ini. Mudah-mudahan Pak Bupati dan istri panjang umur sehingga saya bisa diundang lagi datang ke tempat ini. Ya. Ada pantun tadi, saya juga akan bikin pantun sebelum saya akhiri ya. Buah semangka di atas genteng, tak kusangka saya makin ganteng. Wah, ngembang.
buah kelapa, buah mangga, buah pepaya, buah kemiri, buah jagung, buah durian. Itulah buah-buahan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.